Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat, baik jiwa, raga, lahir batin, jasmani dan rohani, sehat pikiran, dan senantiasa diberikan oleh Tuhan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang novel cerita sejarah. Berikut contoh teks novel sejarah. Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai sang Andanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai sang Andanareswari, Ken Dedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi ilmu pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua. Sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Hanya sebuah dongeng. Gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong. Sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu? Laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas Warastra, sanderan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gajah Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada.
Gajah Bongol dan enggon segera melaporkan temuannya. Baik, demikian kutipan teks novel sejarah Gajah Mada. Kita berlanjut pembahasan pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Teks novel sejarah. Pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Nama lain pengenalan situasi cerita diingat-ingat exposition atau eksposisi atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action, yaitu terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Struktur keempat adalah puncak konflik atau turning point atau komplikasi atau klimaksnya. Ini puncak permasalahannya. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Teks novel sejarah kelima adalah penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Jadi endingnya sedih, bahagia, menangis, menderita. Nah, itu penyelesaian. Ada lagi bagian koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian cerita. Kita berlanjut ke kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ini kalimat yang menunjukkan waktu atau masa lalu. Contoh, prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kalimatnya ditandai dengan kata telah, berarti kan sudah lampau. Yang B, dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum, dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, itu merupakan contoh penggunaan kalimat bermakna lampau. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal, seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, ini ada kata setelah, ya. Kemudian yang B, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Ini ditandai dengan kata sejak. Kaidah ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarya duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, apa kira-kira? Menangis itu tindakan, melanjutkan itu tindakan, ya kan? Menulari itu juga tindakan, menggenggam itu juga tindakan, dan lain-lain. Kaidah yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan itu merupakan kalimat tak langsung. Contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Ini ada kata menurut sebagai tanda menunjukkan kalimat tak langsung. Yang B, Riuh Samudra menyatakan bahwa
ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Ada kata menyatakan. Kaidah yang kelima menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Artinya kata kerja mental. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap, dan lain sebagainya. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Sependapat ya. B. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Nah, ini menolak itu masuk dalam kata kerja mental. Perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Tabel perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Kita simak dan perhatikan bersama-sama. Dalam teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Perbedaan kedua, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Dalam novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana peristiwa itu. Ya, perbedaan yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sedangkan pada novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Perbedaan keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya, tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Sedangkan perbedaan yang terakhir, kelima, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini pada teks sejarah. Sedangkan pada novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi, daya khayal. Baik, kita sampai kepada mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis atau keindahan. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah.
Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Nilai budaya ini berhubungan dengan kemasyarakatan atau peradaban. Contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah. Di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Berlanjut, nilai moral atau etik. Ya. Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa. Kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Berikutnya adalah nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purwawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas kering yang diderita Kertarajasa Jayawardana. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Berikutnya adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang.
mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang gondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbangkan dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Berikutnya adalah nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi, dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Digambarkan ya. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri. Baik, demikian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar, disimak, diulang lagi. Lancar kaji karena diulang. Kamu bisa, kamu berhasil karena terus berusaha berulang kali. Berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.